Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih spiritual, lebih sedikit ngeroh, tapi ini penting sekali Bapak Ibu mesti tahu bahwa kehidupan kita ini di Indonesia terutama ini banyak dunia mistisnya. Sebenarnya di negara manapun banyak mistis. Tapi kalau kita menjadi orang yang percaya Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka mantra tenung sihir pun tidak akan mempan terhadap hidupmu. Tapi kalau kamu sudah ngaku jadi orang Kristen, tapi realitanya kamu masih bisa dihipnotis, digendam, dimantrain, disantet, dibodoh-bodohin, ditipu daya, masih percaya dengan dunia mistis yang gak jelas itu, artinya engkau belum ngerti kebenaran dan engkau belum hidup dalam kebenaran. Di Bilangan 23 ayat yang ke-23 ngomong seperti ini. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenung yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitulah juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat oleh Allah. Kita ini adalah Israel secara rohani, Israel yang dicangkokkan. Kita ini berhak mewarisin semua yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, karena kita menyembah Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hari ini percaya sama Tuhan, hidupmu benar di hadapan Tuhan, engkau diproteksin, dijagain, dilindungin, bahkan malaikat menyertain hidupmu, menjagain hidupmu, memproteksi hidupmu, dan yang menyertain kita jauh lebih banyak. Sebab roh yang di dalam dunia ini begitu menguasai seseorang, dia akan merasukin begitu rupa, akan menyeretnya dan membuat orang yang belum di dalam Tuhan diseret, jatuh, dipikat olehnya untuk disesatkan dan ujungnya dibinasakan. Tetapi hari ini kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh dunia ini. Sebab roh yang di dalam kita itu begitu powerful. Yesus sebelum naik ke surga, dia minta kepada Bapa supaya roh yang menyatu dengan Bapa itu tinggal di muka bumi, menyertain kita, tinggal di dalam kita, mengurapin kita. Bahkan roh itu akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran yang akan membuat hidup kita semakin hari semakin diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Yohanes katakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus nempel sama Tuhan. Apa yang membuat orang itu bisa dikuasain oleh roh jahat? Yang ngakunya orang Kristen sekalipun, engkau bisa dikuasain roh jahat, hidupmu bisa dirasukin setan, bahkan engkau bisa dihipnotis, hidupmu dikuasain dengan semua sihir, mantra, dan tenung, karena engkau tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Ada celahnya. Ada dosa yang membuat hubunganmu putus dengan Tuhan. Ketika engkau melakukan dosa, apa yang terjadi? Tuhan tidak lagi di pihakmu, tetapi Tuhan akan menjadi lawanmu. Di Yesaya pasal yang ke-63 yang ke-10 katakan seperti itu. Di 1 Yohanes 3 yang ke-4, perhatikan baik-baik. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan, terhadap hukumnya Tuhan, terhadap firmannya Tuhan. Bapak Ibu melakukan dosa apapun, engkau di luar proteksi Tuhan, engkau di luar penjagaan Tuhan, dan apa yang terjadi, setan bisa gagain hidupmu, setan bisa kuasain hidupmu, seperti yang dialami oleh Saul ketika Roh Kudus undur daripada Saul, dia langsung instan dirasuk oleh roh jahat. Pada momen di mana Yudas dirasukin iblis, dia langsung menjadi jahat, niat hatinya busuk dan jahat, yang dulunya juga melayani Tuhan, ikut bersama-sama jadi rasul yang bisa ngusir setan, tapi ketika hatinya jauh daripada Tuhan, di luar proteksi Tuhan, dan akhirnya dia binasa, dia gantung diri. Bapak Ibu bisa bayangkan gantung diri tapi lehernya yang patah jatuh duluan dan perutnya terburai. Bapak Ibu, semua dari konsekuensi dosa itu ada, karena upah dosa adalah maut. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan orang-orang Israel. Kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-7, nanti kita lompat ke ayat yang ke-13. Tuhan mau kirim tulah terhadap orang Mesir, semua anak sulungnya mati. Anak hewan yang sulung yang pertama juga mati. Tetapi lihat ini apa yang terjadi. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit
dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Perhatikan ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, perhatikan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bangsa Israel suruh menyembelih korban, suruh makan korban itu, dan darahnya dipercikan di ambang pintunya, di pintunya. Dan ketika Tuhan sedang menghukum dengan tulahnya kepada orang Mesir, melihat darah itu, rumah yang dibubuhin darah itu dilewatin dari malaikat maut. Bapak Ibu, darah ini lambang dari darah Yesus sendiri loh. Kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan, kalau engkau masih hidup di dalam dosa, setan bisa jamah hidupmu, setan bisa kuasain hidupmu, setan bisa sentuh hidupmu, setan akan buat hidupmu babak belur, setan akan buat hidupmu kacau, karena tujuannya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bapak Ibu mesti tahu, neraka diciptakan bukan untuk orang Kristen, neraka diciptakan untuk nabi palsu, antikris, dan iblis. Tapi mereka tidak mau sendirian. Di kitab Wahyu dikatakan, dia akan menyeret, bahkan malaikat pun diseret, bahkan akan menipu daya manusia, menjerumuskan begitu rupa untuk masuk ke dalam kebinasaan. Hari ini Bapak Ibu, kenapa bisa setan jamah kamu? Kenapa orang Kristen bisa dirasuk setan? Kenapa orang Kristen kelakuannya kayak setan? Karena dia memberi dirinya untuk dirasukin setan. Setan hari ini bentuknya roh. Setan bentuknya roh. Dia butuh manifestasi dan merasukin tubuh manusia untuk mengerjakan pekerjaannya di muka bumi ini. Dia butuh tubuh untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Orang yang di luar Tuhan, dia akan dikuasain setan. Manusia tidak boleh kosong. Kalau nggak diisi Roh Kudus, hanya diisi setan. Karena dunia ini hanya ada dua kuasa. Orang boleh ngomong apapun juga lah. Bisa tenaga dari alam, tenaga dari A, tenaga dari B. Tapi dunia ini hanya ada dua kuasa. Satu, kuasa dari Allah dan datangnya dari surga sendiri. Atau kuasa datangnya dari si pendusta atau si iblis. Bapak Ibu, kalau engkau nggak dipenuhin Tuhan, kalau engkau nggak dipenuhi roh, otomatis engkau dipenuhi oleh setan. Lihat dari mana? Dari sikapmu, dari kelakuanmu, dari tindakanmu. Mencerminkan siapa? Bapak Ibu, ketika engkau melakukan dosa, setan bisa kuasain hidupmu, setan akan jajah hidupmu, dan setan akan menjerumuskan. Makanya butuh darah Yesus kita setiap hari. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Bapak Ibu, melakukan dosa apapun juga, engkau mesti akuin di hadapan Tuhan. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di ayat yang lain dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirimisi, akan dibuat putih seperti salju ketika engkau datang minta ampun sama Tuhan. Makanya pengampunan itu masih tersedia selama Bapak Ibu bikin dosa hari ini. Selama engkau dengar firman ini, pengampunan masih tersedia. Engkau lakukan dosa, kejahatan apapun, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau nggak minta ampun sama Tuhan, engkau tetap melakukan dosa dan engkau hidup dalam dosa, hidupmu akan jadi bulan-bulanannya setan. Akan dihabisin setan, akan dikuasain setan. Tujuan untuk menyeretmu, binasa, hancur selama tinggal di bumi. Damai sejahteramu dicuri, kebahagiaanmu dicuri, berkatmu dicuri, kesehatanmu dicuri, dan ujungnya tubuhmu dibinasakan, jiwamu dibinasakan. Mati, tinggal di lautan belerang yang kekal di Gehenna itu. Suatu hari antikris, nabi palsu, dan iblis akan dilempar ke sana. Makanya hari ini kita meski hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, belajar dari apa yang terjadi kepada tulah yang diberikan untuk orang Mesir. Ketika darah itu dituangkan, dibubuhin pada tiang pintu, dalam ambang pintu itu, malaikat maut pun melewatin karena ada proteksi dan penjagaan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Ayub pasal yang pertama ayat 10-11 dan kita lompat ke ayat yang ke-13. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya yang dimilikinya?
Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Bapak Ibu perhatikan, ketika Ayub dipagarin sekelilingnya oleh Tuhan, dijagain, diproteksi Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya diberkatin Tuhan, dan apa yang dimilikinya bertambah di negeri itu. Kuncinya Ayub diberkatin karena diproteksi, dipagarin oleh Tuhan. Ketika pagar itu diambil di ayat yang ke-13, tetapi apa yang terjadi ini kita belajar dari ayat ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Setelah pagar itu diambil, proteksi itu diambil, Ayub kena malapetaka. Bapak Ibu bisa baca di seluruh ayat itu, seluruh kitab Ayub. Bapak Ibu baca ceritanya Ayub mengalami kengerian, anak-anaknya mati. Untung istrinya nggak mati sehingga nggak kawin lagi. Tapi Tuhan di ujungnya membalikkan keadaan double porsi. Ketika pagar perlindungan dalam hidupmu diambil, apa yang terjadi? Hidupmu telanjang di hadapan setan, jadi babak belur. Yang membuat hari ini pagar perlindunganmu terbongkar adalah dosa. Kitab Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8 ngomong seperti ini. Barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Artinya hidup yang tanpa perlindungan, engkau jadi bulan-bulanannya setan. Bapak Ibu, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang kedua katakan seperti itu. Jadi kutuk akan ada alasannya. Apa? Dosa. Ketika ada dosa, setan bisa hajar hidupmu. Setan bisa kuasain hidupmu. Makanya dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap firman Allah. Jagain hatimu, jagain sikapmu, jagain tindakanmu. Karena selama kita masih pakai tubuh daging ini, tidak ada yang kebal dengan dosa. Tidak ada yang bisa hidup benar tanpa kekuatan Tuhan. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Kita nggak bisa hidup kudus pakai kekuatan kita. Kita akan babak belur. Tidak ada juga orang yang kebal dengan dosa. Dosa bisa menguasai hidupmu ketika engkau membuka diri, membuka celah, dan setan bisa gagahin hidupmu. Akan membuat hidupmu hancur dan berantakan. Bapak Ibu, belajar menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, setan akan bisa kuasain hidupmu loh. Setan dalam wujud roh, iblis dalam wujudnya roh, namanya juga roh-roh jahat. Apalagi dia butuh merasukin manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Tuhan pun hari ini bentuknya adalah roh, namanya Roh Kudus, namanya saja Roh Kudus. Dia butuh memenuhi orang yang haus dan lapar. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang dan orang itu pikul salib sangkal diri, matiin semua keinginan daging dan hawa nafsunya, dan apa yang terjadi? Tuhan akan memanifestasikan kuasanya di muka bumi ini. Mata Tuhan, kata kitab Tawarik, menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Untuk diapain? Dilimpahi kuasa dan kekuatannya, dipercayakan perkara-perkara besar, supaya pekerjaan di muka bumi ini dinyatakan melalui orang percaya. Hari ini tergantung hidupmu menjadi hidup yang memanifestasikan siapa? Pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Hari ini coba lihat apa yang kamu perbuat sepanjang hidupmu ini. Benar-benar memanifestasikan perbuatan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan, atau mencerminkan perbuatan dagingmu sendiri. Kalau engkau hidupmu mencerminkan perbuatan dagingmu sendiri, perlu bertobat dan berubah. Hari ini belajar menaruh hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau akan hancur, hidupmu akan babak belur, dan babak belur semuanya, berantakan semuanya. Sekarang kita akan lihat di Efesus pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, setan hari ini pakai tipu daya, pakai tipu muslihat, yang kita sendiri kalau nggak hati-hati akan terjebak. Kita akan terjerat. Makanya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Maka kita mulai hari ini harus
mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pada hari yang jahat kita nggak pernah tahu, setan bisa nyerang kapanpun juga. Kita bahas beberapa hari yang lalu, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai pada waktu kebodohan itu datang, akhirnya kita terjebak dan jatuh dalam dosa. Supaya kita tetap berdiri dan menyelesaikan segala sesuatu, makanya kita harus berdiri tegak, berikat kepenggang kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau hidup benar, berjalan sesuai firman, dijagain, diproteksi Tuhan, dilindungin Tuhan perjalanan hidupmu. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan akan bikin berhasil. Tetapi ketika pagar perlindungan itu diambil daripadamu, di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30, jangan dukakan Roh Kudus. Ketika engkau melakukan dosa, kamu mendukakan Roh Kudus. Semua dosa adalah pelanggaran terhadap hukumnya Tuhan. Kamu nyakitin Tuhan, kamu berselingkuh di hadapan Tuhan, kamu menyembah dirimu sendiri, kamu menyembah perbuatan setan, kamu menyembah iblis, bukan Tuhan lagi. Makanya Tuhan harus ditempatkan di posisi yang utama dan terutama dalam hidupmu. Ketika engkau bikin dosa, engkau nyakitin hati Tuhan. Yesaya 63 ayat yang ke-10, ketika mendukakan Roh Kudus, Allah Bapa bukan lagi di pihakmu, Dia akan menjadi pihak yang akan melawan kamu. Tidak heran hidupmu babak belur, kacau, ruwet, dan setan ikut ambil andil di dalamnya, akan jerat hidupmu begitu rupa, nyeret hidupmu jatuh dalam dosa. Ketika pagar perlindungannya Ayub diambil, pada suatu hari ketika anak-anak lelaki dan anak perempuannya makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, tiba-tiba ada tiupan bencana yang membuat mereka binasa semuanya, hancur semuanya. Setan bisa gagahin hidupmu loh. Setan bisa jamah hidupmu loh. Makanya hari ini, kalau ada orang Kristen siapapun namanya masih kena gendam, kena hipnotis, artinya engkau di luar proteksi penjagaan Tuhan. Makanya kita harus berjaga-jaga dan waspada. Kalau hidupmu berjaga-jaga dan waspada, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, engkau hidup dalam kesucian, engkau sebenarnya memiliki senjata yang ampuh, yang setan tidak bisa sentuh kamu, setan tidak bisa jamah kamu. Hari ini tidak perlu takut sama setan. Bapak Ibu, setan yang dalam penampakan, dalam wujud, dalam roh itu setan yang kelasnya kecil, kroco-kroco. Tapi setan yang begitu menjerat orang, menipu daya orang, kelihatannya baik, kelihatannya suci, kelihatannya benar, tapi nyeret kamu hidup dalam dosa. Itu setan yang pakai tipu muslihat itu. Setan yang kelihatannya lebih pintar dibanding sekedar penampakan-penampakan. Bapak Ibu, hari ini engkau harus lebih pintar dari setan. Bapak Ibu, iblis itu dulunya malaikat terang, penghulu malaikat di surga. Pastinya jenius, pakainya pintar. Makanya kita harus menang, kita harus bertahan, kita harus cerdik, kita harus pakai hikmat, kita harus di dalam Tuhan, supaya kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu dayanya begitu rupa. Dagingmu kalau kamu gak kuasain akan ditipu daya, akan diseret jatuh di dalam dosa, akan diseret hidupmu terjebak dalam dosa dan dihancurkan tujuannya, dibinasakan hidupmu, binasa untuk selama-lamanya. Berjalan bersama Tuhan setiap hari, menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya semakin hari semakin didapat hidup kita benar, menyenangkan hati Tuhan. Bukan hidup yang sembarangan dan serampangan, hidup yang sembrono. Setelah engkau lahir baru, engkau harus jaga hidupmu dalam kesucian dan kekudusan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Kalau dagingmu kompromi dengan dosa, kamu sendiri yang buka pagar. Bapak Ibu ingat dengan apa yang dilakukan oleh Bileam? Ketika Bileam disuruh Raja Balak karena upah untuk mengutukin orang Israel, ternyata Israel tidak mempan, dikutukin, dan lidahnya Bileam tiba-tiba dipelintir begitu rupa, dari mengutukin akhirnya memberkati. Tetapi ada satu hal yang dilakukan Bileam supaya bangsa Israel jatuh dalam dosa. Dia menyuruh orang-orangnya Raja Balak, perempuan yang cantik-cantik itu, untuk berzina, memberikan nasihat supaya perempuan-perempuan itu berzina dengan orang Israel.
Dan ujungnya ketika orang Israel itu berzina, dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, ujungnya dia bertemu dengan murka Tuhan sendiri. Setan caranya pintar sekali. Dia kalau hidupmu benar, dia nggak bisa jamah kamu. Kalau hidupmu kudus, dia nggak bisa sentuh kamu. Dia nggak bisa kuasain hidupmu. Tapi kalau kamu terjerat dengan keinginan dagingmu, hawa nafsumu, dengan semua sikap burukmu, engkau tidak kuasain dan ujungnya engkau dijebak dalam tipu muslihatnya, engkau dibenturkan dengan kebenaran, engkau dituduh, engkau didakwa di hadapan Tuhan. Setan mainnya legal sekali. Engkau diperhadapkan dengan Tuhan dan ujungnya engkau akan ketemu dengan murka Tuhan sendiri. Dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Dosa membuat hidupmu tidak lagi diproteksi dan dijagain Tuhan. Hidupmu tidak lagi dalam perlindungan Tuhan, tapi di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Apa yang terjadi? Hancur. Hidupmu babak belur, hidupmu ruwet, hidupmu akan dibuat berantakan. Hidupmu akan dikuasai oleh iblis. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat engkau semakin mengerti kebenaran, akan membuat hidupmu berjalan dalam kesucian, akan membuat engkau semakin hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kekudusan. Orang Kristen, kalau hari ini engkau masih bisa ditipu daya, engkau bisa dimantrain, disihir, disantet, diteluh, diguna-guna, dihipnotis, koreksi dirimu. Jangan buka celah. Mulai hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Orang Kristen yang sejati, mantra, tenung, sihir, santet pun tidak mempan. Karena ada proteksi penjagaan di dalam perlindungan Tuhan. Ada darah anak domba Allah. Dosa yang membuat pagar perlindungan itu terbuka dan setan bisa gagahin hidupmu hari ini. Belajar menyerahkan hati, mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Koreksi dirimu sendiri hari ini. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Jangan izinkan kelemahan menguasai hidupmu, apapun itu namanya. Jangan izinkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidupmu menguasai. Bapak Ibu, beberapa hari ini kita lihat berita di media sosial, di media televisi. Bapak Ibu lihat, ada orang yang begitu tamak, begitu serakah, akhirnya ditangkap dan sekarang lagi didakwa karena kasus yang mengerikan sekali. Dia ditangkap dengan barang bukti hampir 1 triliun. Karena apa? Keserakahan, ketamakan hati orang. Belajar hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Jangan dikuasai oleh keinginan dagingmu. Jangan dikuasai oleh keinginan matamu. Jangan dikuasai oleh keangkuhan hidupmu. Belajar hidup dan takut akan Tuhan. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kebenaran. Hidup takut, sungguh-sungguh mendedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa anugerah Tuhan, proteksi Tuhan, penjagaan Tuhan dalam hidupmu terjadi. Semakin hari engkau semakin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Semakin hari hidupmu didapatin berkenan. Dan engkau dipakai Tuhan untuk mengacau balaukan, menjungkir balikkan, menelanjangin semua perbuatan setan. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan selesai genap di dalam hidupmu. Engkau dipercayakan perkara-perkara yang dahsyat dan nama Tuhan yang ditinggikan. Bapak Ibu, hidup benaran, hidup takut akan Tuhan. Tidak perlu takut dengan santet, tidak perlu takut dengan dukun, tidak perlu takut dengan paranormal. Karena kita orang yang kudus, orang yang disucikan oleh darah Yesus, dilindungi, diproteksi Tuhan. Tidak perlu takut dengan orang jahat. Alkitab katakan, bersatu mereka untuk berniat jahat, membuat kekacauan. Tapi bertuju mereka akan dibuat babak belur. Karena Tuhan yang menjagain kita. Mereka akan lari tunggang langgang. Bertuju mereka akan dibuat hidupnya. Orang yang berbuat jahat itu akan babak belur dalam hidup kita. Saya melihat banyak sekali proteksi dan penjagaan Tuhan. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dikirim teluh, dikirim santet, dikirim mantra. Tidak mempan. Karena kita dijagain Tuhan.
Bahkan Tuhan kirim malaikatnya berkemah di sekeliling hidup kita. Kita adalah orang yang paling aman. Apalagi kita orang yang tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Mazmur 91, orang yang duduk diam di dalam hadirat-Nya, bergaul dengan Tuhan. Boleh penyakit sampar, boleh pandemi, boleh penyakit apapun. Boleh orang di kanan kiri kita rebah, babak belur hancur, tapi kita kalau disertain Tuhan, ditempatkan di padang gurun pun engkau menjadi kebun anggur yang penuh air, penuh dengan kelimpahan. Engkau di tempat kering pun engkau akan jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak perlu takut dengan dukun, santet, tenung sihir. Kita orang yang disertai Tuhan. Roh di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mau rohnya dukun, mau rohnya paranormal, mau rohnya iblis, mau rohnya setan, roh di dalam kita lebih powerful. Karena roh yang di dalam kita adalah roh yang ikut di dalam penciptaan. Jalan terus sama Tuhan. Tidak perlu takut dengan orang berbuat jahat. Tidak perlu takut dengan orang yang berniat jahat. Jalan terus sama Tuhan. Orang benar dijagain, diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan. Hidupmu akan dipakai jadi berkat untuk kemuliaan namanya. Hidup kita tinggal di muka bumi ini harus jadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan lidah Tuhan. Jadi kepanjangan apa yang harus Tuhan kerjakan di muka bumi dan namanya yang ditinggikan, dipermuliakan. Yesus yang begitu powerful dan perkasa itu. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Nama Yesus, Tuhan kita, begitu powerful dan dahsyat. Kita yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dijagain, diproteksi. Alkitab katakan kita ini seperti biji matanya Tuhan sendiri. Pasti dijagain, dilindungin. Tidak perlu khawatir. Tapi kalau engkau melakukan dosa, engkau membuka dirimu dikuasain setan, digagain setan, hidup akan hancur, rusak dan berantakan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat mata hatimu diterangin, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman ini. Apa saja yang dikerjakan itu Tuhan bikin berhasil. Dan kami berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang di